Halo, apa kabar? Ya, beberapa waktu ke belakang Infinix tuh rame ya dikasih gelar King Phoenix karena bisa ngasih HP dengan harga terjangkau tapi punya fitur dan spek yang menggiurkan. Dan tren ini tuh terus dilanjutin sama Infinix dengan produk terbaru mereka, yakni Infinix Note 40. Sekarang waktunya kita bahas yuk. Let's go. Jadi Infinix Note 40 ini baru di launching sekitar semingguan yang lalu dengan harga 2,7 juta. Dan sebenarnya kalau kalian cari di marketplace harganya saat ini tuh bisa ditemukan di kisaran 2,6 juta. Dan saat pertama kali unboxing, di situ tuh saya beneran kaget karena saya menemukan power bank wireless dalam paket penjualannya. Dan wow, dapat charger MagSafe coy! Ini tuh agak di luar nalar ya. Baru kali ini saya nemuin HP yang ngasih powerbank wireless di dalam paket penjualannya. Wireless powerbank ini tuh nggak bikin paket penjualan lainnya tuh berkurang. Karena dalam kotaknya Infinix juga masih kasih charger 45 watt dan juga casing yang ada ring magnetiknya kayak gini. Jadi ring magnetiknya ini dibutuhin untuk nempelin powerbank wirelessnya tuh kayak gini. Jadi baru sampai di sini aja tuh Infinix udah kayak nggak ngasih celah buat smartphone lain bisa ngelawan si Infinix Note 40 ini. Hal-hal luar biasa dari Infinix Note 40 ini nggak berhenti sampai di sini aja. Layar dari HP ini tuh juga cakep. Bentang layarnya besar 6,78 inch sesuai dengan ciri khas smartphone Infinix lainnya. Bezelnya tipis dan udah menggunakan panel AMOLED yang secara warna kali ini tuh Infinix kasih tuningan yang cakep. Jadi mau nonton udah enak banget di layar Infinix Note 40 ini. Terus panelnya tuh kan LTPS ya, jadi refresh rate di HP ini tuh adaptif bisa sampai 120 Hz. Jadi buat scrolling udah smooth dan sensitivitas layarnya juga bagus. Fingerprint under display-nya juga bisa dibilang cepat dan akurat. Terus layar di HP ini tuh hitungannya juga terang dengan peak bisa sampai di 1300 nits. Jadi masih aman ya kalau mau pakai di luar ruangan. So sejauh ini saya tuh nggak nemu kendala sama sekali untuk layar HP ini. Desain dari Infinix Note 40 ini secara garis desain terlihat sangat boxy seperti mau nunjukin kalau ini tuh sesuai namanya Note series. Untuk bodinya sih hampir keseluruhan dia berbahan plastik tapi untungnya nggak ngurangin feel solid dari HP ini. Untuk finishing bodi belakangnya ini dia berbahan matte, jadi nggak bikin HP-nya tuh mudah kucel dengan sidik jari. Dan hal yang sama juga dengan casingnya yang bikin HP ini tuh bisa jadi kelihatan bersih sepanjang hari. Oh ya, kalau ngomongin soal bodi, jadi sebenarnya Infinix Note 40 itu punya semacam lampu RGB-RGB-an yang bisa di-set untuk notifikasi, dengerin musik, dan lain-lain di bagian bodi belakangnya. Dekat ring light atau dekat lampu yang berbentuk ring ini. Dan ini tuh dikasih nama Active Halo Design. Cuman, saya tuh baru dapat update dari tim Infinix Indonesia kalau smartphone Infinix Note 40 yang berwarna hitam itu fitur Active Halo Design-nya nggak ada. Karena untuk warna bodi belakangnya hitam, jadi tuh lampu RGB-nya tuh nggak bisa ditampilin gitu. Jadi sayang banget ya kalau gini. Cuman gara-gara warna bodi doang, fiturnya jadi dipangkas. Saran saya, kalau kalian pengen punya Infinix Note 40 yang ada lampu RGB-RGB-annya, pilih varian yang warna satunya lagi aja. Lalu di bagian chipset, ini yang bisa dibilang jadi hal yang paling biasa aja dari smartphone ini. Tapi mengingat harganya, ya saya juga nggak bisa komplain gimana-gimana. Nah, untuk si Infinix Note 40 ini menggunakan chipset dari MediaTek yakni Helio G99 Ultimate. Yang jujur secara pribadi saya juga nggak tahu apa bedanya dengan Helio G99 yang biasa. Jadi secara overall performanya tuh sebenarnya kayak HP dengan Helio G99 lainnya aja. Untuk penggunaan harian sih masih aman banget, dan untuk gaming dari game yang biasa saya mainkan macam IFC Mobile dan Mortal Kombat, HP ini tuh nggak bisa ngasih settingan rata kanan. Tapi ya untungnya secara stabilitas masih lumayan stabil dan suhunya tergolong adem. Untuk storage-nya, Infinix Note 40 ini menggunakan kapasitas 256 GB yang sayangnya sekarang udah nggak bisa ditambahin micro SD lagi. Tapi buat saya sebenarnya nggak masalah karena 256 GB itu hitungannya udah gede. Paling yang perlu disayangkan dari HP ini tuh adalah hilangnya jack audio 3,5 mm, yang mana bagi sebagian orang mungkin jack audio ini masih jadi fitur yang kepake banget. Sedikit bahas softwarenya atau UI-nya dari Infinix Note 40 ini. Jadi Infinix Note 40 ini udah menggunakan UI terbaru dari Infinix yakni XOS 14 berbasis Android 14. Dan akhirnya Infinix tuh sekarang berani ngasih jaminan Android update. Tepatnya untuk Infinix Note 40 ini bakal dapat 2 kali Android update dan juga 3 tahun security patch update.
Untuk UI-nya sendiri, saya udah mulai merasa sekarang XOS itu semakin matang dan semakin nyaman digunakan. Walau secara icon buat saya ini masih lumayan kelihatan agak kaku. Fitur-fitur andalan Infinix tuh masih ada ya, kayak bypass charging yang bisa ngalirin arus listrik masuk ke motherboard HP-nya langsung. Jadi pas misal kalian mau main game sambil di-charge, itu nggak akan bikin si baterainya jadi cepat rusak. Oh ya, ngomong-ngomong soal nge-charge, Infinix sekarang udah punya protokol charger sendiri yang dikasih nama All Around Fast Charging 2.0 dengan kapasitas 45 watt. Nah, untuk aktifin fitur ini, saat HP dicas pada bagian lock screen akan ada 3 pilihan kecepatan untuk ngecharge. Tinggal pilih aja Hyper untuk mendapatkan kecepatan ngecas yang paling kenceng. Jadi untuk ngisi baterai 5000 mAh, Infinix Note 40 ini dibutuhkan waktu 55 menit aja. Untuk kameranya sendiri, di belakang dia terlihat seperti punya 3 kamera yang sebenarnya secara penggunaan harian itu kayak satu kamera aja, beresolusi 108 megapiksel, dan sisanya ada kamera depth sensor dan juga kamera AI. Untuk hasil fotonya, awalnya sih saya nggak berharap banyak karena udah banyak hal lain yang dikasih sama HP ini. Tapi ternyata sejauh yang saya coba hasilnya cukup memuaskan dengan hasil gambar yang tajam, warna yang lebih vibrant jadi akan terlihat cukup eye pleasing, dan dengan processing yang ciamik. Kalian bisa lihat contohnya di sini, langit yang putih begini saat di preview bisa jadi bagus saat fotonya selesai diproses. Paling kekurangan dari shutter speed yang agak lambat aja, jadi agak susah buat nangkep gambar-gambar yang bergerak. Foto malamnya walau ada sedikit penurunan ketajaman dan sedikit noise, tapi overall masih cukup oke dan masih sangat kepake hasilnya. Ya, ini hasil perekaman kamera belakang dari Infinix Note 40 yang super steady diaktifkan. Hasilnya sih kalau kelihatan di layar itu sangat stabil. Mantap banget. Dan secara pewarnaan, dynamic range kelihatannya masih bagus ya. Kalian bisa lihat tuh, warna langitnya tetap jernih biru meskipun terang banget ya. Stabil, nggak kelihatan juga ada jitter-jitter, tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat hasil akhirnya. Kadang-kadang processingnya tuh suka beda. Aman, sangat bagus ini untuk Infinix Note 40. Sekarang kita coba ke resolusi tertingginya di 2K ya. 2K yang 30 fps juga. Nah, kalau 2K 30 fps kayak gini ya, dia agak goyang ya. Kelihatan gempa. 2K 30 fps. Secara pewarnaan, kita lihat sebelah sini masih sama-sama bagus. Kelihatan oke, cuman memang gempa. Ini kalau mau di 2K 30 fps mungkin harus pakai gimbal stabilizer. Biar hasilnya tuh lebih oke. Bukan mungkin sih, wajib. Supaya lebih oke. Sekarang kita cobain kamera depannya. Oke, ini kamera depannya yang super steady diaktifkan. Ini handheld, saya pegang satu tangan. Secara pewarnaan di belakang kelihatan ini ya, langitnya jadi hilang dan putih. Cuman nggak tahu, biasanya processing suka beda biasanya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Dan kalau lihat di layar, dia masih ada sedikit jitter dibandingkan dengan kamera belakang yang stabil banget. Di depan kelihatan ada jitter dikit. Cuman sekali lagi kita lihat hasil akhirnya nanti setelah recordnya selesai. Untuk warna, kulit saya kelihatan sedikit agak pucat ya, sedikit agak pucat dibandingkan dengan kondisi aslinya. Memang pucat ya, dari puasa. Oke, ini dia ya untuk kamera depan. Dan kalau 2K 30 fps nya kayak gini, secara pewarnaan kayaknya agak beda ya. Atau ya sama. Tapi stabilnya kelihatannya ini lumayan juga ya. Ini satu tangan, coba pegang dua tangan kayak gini ya, lumayan, tidak terlalu gempa-gempa banget. Untuk hasil kamera depannya masih lebih oke ya dibandingkan 2K 30 fps kamera belakang. Oke, ini dia untuk performa kamera dari Infinix Note 40. Dan terakhir, dari semua hal-hal bagus di HP ini tuh, Infinix Note 40 ini juga masih punya daya tahan baterai yang awet ya. Nih, kalian bisa lihat dari skenario penggunaan harian beberapa aplikasi, Infinix Note 40 ini punya pengurangan daya yang paling sedikit di antara smartphone-smartphone lain yang berbaterai 5000 mAh lainnya. Terus juga, Infinix Note 40 punya fitur yang tergolong lengkap seperti IP54 jadi tahan cipratan air, NFC,
stereo speaker yang udah di-tune by JBL, jadi keluaran suaranya tuh menurut saya sih lumayan, cuman kurang berasa aja di bassnya, dan juga gyro hardware yang responsif. Jadi kesimpulannya, dengan harga 2,6 jutaan, menurut saya sih yakin deh akan sulit untuk smartphone lain bisa ngasih produk yang bisa nyaingin Infinix Note 40 ini di harga yang sekelas. Dan dengan segini banyaknya yang dikasih dari Infinix Note 40 ini, sulit buat saya untuk tidak merekomendasikan HP ini untuk kalian beli dengan budget di bawah 3 juta. Oke, segini dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.